Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Laboratorium Bisnis dan Manajemen Departemen Teknik Industri Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai persiapan dalam menghadapi ujian akhir semester, mata kuliah analisis dan estimasi biaya. Nah, kita akan membahas mengenai soal pada tahun 2023 kemarin yang diampu oleh Bapak Afriatnan. Langsung saja ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama yaitu Doral Company memproduksi dan menjual pena dengan output saat ini 5 juta unit per tahun dengan harga jual Rp1.000 dan biaya tetap 1.800 juta per tahun dan biaya variabel sebesar Rp600 per unit. Nah, pada soal ini diminta dua yaitu laba operasi saat ini untuk 1 tahun dan berapa titik pulang pokok atau BEP dalam rupiah penjualan. Kemudian ilustrasikan dengan grafik. Sebelum menjawab pertanyaannya, lebih baik kita menuliskan terlebih dahulu apa-apa saja yang diketahui dari soal, yaitu yang pertama, ada output saat ini sebesar 5 juta unit per tahun dengan harga jual sebesar Rp1.000 per unit atau HPPN-nya sebesar Rp1.000 per unit. Kemudian ada biaya tetap sebesar 1.800 juta per tahun atau sama dengan 1,8 miliar per tahun. Dan untuk biaya variabelnya sebesar Rp600 per unit. Di mana biaya tetap merupakan biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Sedangkan untuk biaya variabel itu sendiri dipengaruhi oleh jumlah produksi. Nah, berdasarkan soal yang ada tadi, diminta untuk menghitung laba operasi saat ini selama 1 tahun, di mana laba itu sendiri merupakan selisih dari pemasukan dan pengeluaran. Untuk yang pertama, kita hitung terlebih dahulu pemasukan berdasarkan soal yang ada. Pemasukan di sini hanya terdapat satu pemasukan, yaitu output yang saat ini sebesar 5 juta unit per tahun, di mana output ini kita kalikan dengan harga jual atau HPPN atau harga pokok penjualan sebesar Rp1.000 dan didapatkan pemasukannya sebesar 5 miliar rupiah dalam 1 tahun. Dilanjutkan dengan menghitung pengeluaran di mana pengeluaran sendiri merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan selama 1 tahun. Nah, pengeluaran di sini ada dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel atau biasa disebut dengan variable cost. Di mana untuk biaya tetap tadi sudah disebutkan sebesar 1,8 miliar rupiah dan untuk biaya variabel itu didapatkan dari Rp600, yaitu biaya variabel per unit, dikalikan dengan jumlah produksi saat ini, yaitu sebesar 5 juta unit per tahun. Sehingga untuk biaya variabelnya didapatkan sebesar 3 miliar rupiah, dengan total pengeluaran yaitu sebesar 4,8 miliar rupiah. Selanjutnya dihitung laba yang merupakan selisih dari pemasukan dan pengeluaran, sehingga didapatkan laba saat ini yaitu sebesar 200 juta rupiah selama 1 tahun. Kita lanjutkan ke soal yang B, di mana di beberapa titik, berapa titik pulang pokok atau BEP, atau bisa disebut juga break even point dalam rupiah penjualan. Di mana break even point ini sendiri merupakan titik impas antara pertemuan dari total biaya dan total penjualan. Nah, masukkan ke rumus BEP yaitu fixed cost dibagi dengan 1 dikurang variable cost dibagi dengan harga pokok penjualan, di mana fixed cost kita tadi sebesar 600, maaf, fixed cost kita tadi sebesar 1,8 miliar rupiah per tahun, sedangkan untuk variable cost sebesar Rp600 per unit, dan harga pokok penjualan sebesar Rp1.000 per unit, sehingga didapatkan break-even point-nya di angka 4.500.000.000 rupiah. Selanjutnya, diplotkan atau dibuatkan grafik break-even point-nya untuk melihat bagaimana di titik mana pertemuan antara total biaya dan total penjualan. Nah, berdasarkan plot yang dilakukan, dapat dilihat bahwa untuk total biaya dan total penjualan itu bertemu di titik
miliar rupiah dengan dalam unit produksinya yaitu sebanyak 4.500.000 unit. Itu sama dengan perhitungan kita menggunakan rumus sebelumnya. Baik, mungkin itu saja untuk soal yang nomor satu. Kita lanjut ke soal yang nomor dua. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal nomor 2 yang berbunyi, bengkel bobot CVX mendapat order dari PT SP berupa 1.000 unit spare part tertentu. Setelah dihitung, didapat perincian biaya sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku langsung sebesar 3,3 juta per unit. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung sebesar 400.000 per unit. Biaya bahan baku tidak langsung sebesar 500.000 per unit. Dan biaya lain-lainnya seperti biaya energi, depresiasi, sewa, dan lain-lain sebesar 600.000 per unit. Diminta yang pertama, A. Hitunglah harga pokok produksi per unit. B. Berapa CVX harusnya memasukkan penawaran kepada PT SP agar mendapat margin minimal sebesar 1 miliar rupiah. Yang selanjutnya, jika harga yang disetujui PT SP sebesar 5 juta rupiah per unit, apa yang harus dilakukan oleh CVX? Untuk menjawab soal yang pertama, kita harus menghitung harga pokok produksi per unit, di mana harga pokok produksi per unit ini kita dapat kalkulasikan dengan menjumlahkan seluruh komponen biaya yang terdapat pada soal. Kita harus menambahkan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku tidak langsung, dan biaya lain-lainnya. Dengan total sebesar 4,8 juta. Hal tersebut tidak perlu kita bagi dengan 1.000 unit atau jumlah yang dihasilkan oleh CVX karena satuan dari seluruh komponen biaya adalah masing-masing dalam unit, di mana HPP yang kita dapatkan berdasarkan penjumlahan semua komponen biaya sebesar 4,8 juta. Selanjutnya itu untuk menjawab soal persoalan nomor B, di mana berapa CPX harus memasukkan penawaran kepada PT SP agar mendapat margin minimal 1 miliar rupiah. Kita mengetahui bahwa produksi CVX sebesar 1.000 unit spare part. Untuk mendapatkan margin minimum sebesar 1 miliar rupiah, maka margin per unitnya ialah 1 miliar dibagi dengan 1.000 unit, atau setiap unitnya harus memiliki laba sebesar 1 juta rupiah sehingga mendapatkan minimum margin sebesar 1 miliar dari 1.000 produk yang diproduksi. Dengan begitu, kita mengetahui harga pokok penjualan yang harus kita lakukan ialah HPP ditambah margin per unit, di mana HPP-nya adalah 4,8 juta ditambah 1 juta, menghasilkan HPP sebesar atau harga pokok penjualan sebesar 5,8 juta per unit. Untuk menjawab persoalan nomor C atau nomor 3, jika harga yang disetujui PT SP sebesar 5 juta per unit, apa yang harus dilakukan oleh CVX? Jika keuntungan yang diinginkan adalah 1 miliar, maka berikan penawaran kembali untuk membeli dengan harga lebih tinggi. Karena jika dijual dengan harga 5 juta, kita hanya mendapatkan keuntungan sebesar 200.000 per unit. Di mana 200.000 ini didapatkan dari 5 juta rupiah sebagai HPP dikurang dengan HPP atau harga pokok produksi sebesar 4,8 juta rupiah. Sehingga laba yang didapatkan adalah 200.000 per unit, yang mengakibatkan keuntungan total sebesar 200.000 per unit dikali dengan 1.000 unit, atau dari seluruh produksi hanya mendapatkan 200 juta, di mana hal ini lebih kecil dari nilai 1 miliar rupiah yang dimention pada soal sebelumnya. Terima kasih, mungkin hanya ini pembahasan soal UAS pada tahun 2023 dari kami, tim asisten Laboratorium Bisnis dan Manajemen. Semoga dapat membantu untuk pelaksanaan UAS ke depannya.